Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita sudah masuk di dalam minggu terakhir di tahun ini, di tahun 2024. Banyak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, amin saudara. Puji Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di minggu terakhir tahun ini. Kita mau sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat-Nya. Kita mau tunduk hormat. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami hanyalah seorang hamba. Ajar kami untuk memiliki hati seorang hamba. Kami tidak membawa apa-apa
kemuliaan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Bila setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan, boleh mendapatkan sesuatu dari-Mu Bapa, sehingga kami datang ke sini tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun Tuhan di luar daripada kuasa Tuhan mengganggu setiap konsentrasi kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Boleh disampaikan dirinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sang Raja pemenang. Kasihnya yang menyenangkan. Haleluya. Terima kasih.
Kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya.
Kiranya setiap benih-benih dari firman Allah menjadikan kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Karenanya berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang datang kepada kami terima dengan sukacita. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Ya, baik, puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kita baca bergantian ayat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyamakan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Natal bagi sebagian orang adalah merupakan berita sukacita. Dan kalau kita membaca pasal yang kedua, kemudian di dalam Injil Lukas tentang para gembala yang mendengar berita kelahiran Yesus Kristus itu, mereka adalah orang-orang yang sama sekali menikmati sukacita besar itu. Sehingga dalam Injil Lukas itu tercatat perjumpaan antara gembala dengan bayi yang baru lahir itu membuat mereka bersukacita. Akibatnya adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita dan hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak dengan Yusuf dan Maria. Sekali lagi, tidak kepada Yusuf dan Maria. Bagi kedua orang yang sederhana ini,
Natal itu adalah justru bicara tentang pergumulan hidup. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang bertunangan. Artinya mereka sedang menjajaki kehidupan untuk masa depan mereka. Itu sebabnya antara Yusuf dan Maria, mereka saling menjaga diri dengan baik. Tetapi kata malaikat, Allah berkata lain dalam kedua pribadi yang sederhana ini. Rupanya dalam ayat-ayat yang kita baca, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Bagi Maria dan bagi Yusuf, Natal itu merupakan pergumulan yang begitu hebat antara sebuah kematian dan kehidupan. Saya hanya mau katakan begini, selalu saja ada sisi yang berbeda. Syukurlah kalau kita pada kenyataan baiknya. Tetapi jika dalam situasi sebaliknya, kita itu perlu belajar seperti Yusuf dan Maria di dalam bertindak, di dalam bersikap. Baik dan buruk yang dialami oleh mereka itu adalah hanya masalah waktu. Itu adalah hanya masalah persepsi, cara pandang hidup mereka tentang apa yang dipercayakan Tuhan kepada Yusuf dan Maria itu. Kalau kita membaca ayat yang ke-19, inilah cara daripada Yusuf dan Maria untuk menunjukkan sikap hidupnya terhadap pergumulan di hari Natal itu. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang pertama dari ayat yang ke-19, saya coba memperhatikan Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Di dalam bahasa Yunani, terjemahan tulus hati itu adalah tidak bersalah. Dari mana pengertian tidak bersalah dari kata tulus hati itu? Yusuf dan Maria, mereka adalah sedang bertunangan. Ayat ini sedang mengkonfirmasi bahwa mengandungnya Maria itu secara tegas dalam ayat itu disebut bahwa bukan oleh karena perbuatan dari Yusuf dan Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ia tidak bersalah? Lihat ayat itu. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang kedua, ketulusan hati daripada Yusuf atau ketidakbersalahan Yusuf itu adalah dibuktikan dengan ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Karena seperti yang seringkali Bapak Ibu Saudara dengar, orang yang mengandung sebelum peristiwa pernikahan ada hak bagi mereka untuk dirajam batu. Tetapi tidak demikian oleh apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ia terima pergumulan hidupnya itu justru untuk menunjukkan betapa ia menjadi orang yang tulus hatinya. Ia tidak mau mencemarkan pasangan hidupnya.
Dan dari ayat ini saya punya catatan penting Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang yang tulus hati itu menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Orang yang tulus hati itu tidak memberontak. Orang yang tulus hati itu tidak melawan terhadap apa yang ia alami, tetapi ia menyerahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dan pengertian ayat yang ke-19 yang kedua adalah bahwa orang yang tulus hati itu seperti Yusuf, ia belajar untuk membuka hatinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kelihatan dari ayat 19 itu ia punya belas kasihan. Ia menaruh pengampunan. Ia meletakkan rasa pengampunan itu lebih tinggi ketimbang hak yang telah digadaikan oleh dunia itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati ini penting dalam menyikapi sisi yang berbeda di dalam kehidupan ini. Seorang penafsir Alkitab atau seorang penulis buku yang bernama Douglas, dia katakan begini, bahwa Yusuf memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu bukan karena perasaan marah, bukan karena perasaan benci, bukan karena perasaan ia telah dilukai oleh Maria, tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan yang sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa memang yang mengenaskan kalau kita membaca kisah ini. Bagaimana mereka orang yang tulus hati, orang yang jujur itu harus menghadapi kenyataan yang demikian pahit. Tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan, ia bisa melepaskan semuanya itu dengan baik. Saya mengingat tentang bagaimana Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Ishak itu kan anak yang diharapkan, anak yang dinanti-nanti sekian lamanya di dalam pernikahan mereka. Tetapi justru ketika ia menjadi seorang yang muda, yang bisa menopang hidupnya, tapi Tuhan justru minta anak yang dikasihi itu. Kalau Abraham itu mempertahankan miliknya, maka ia tidak akan pernah disebut sebagai bapak orang percaya. Tapi karena ia mampu melepaskan dan ia berpegang teguh kepada keyakinannya kepada Tuhan, itulah yang mendorong pada akhirnya Abraham bisa menang terhadap kesulitan yang ia alami. Yusuf pun sama demikian. Ayat 19 menerangkan ia seorang yang tulus hatinya. Dalam kenyataan yang sulit, dalam pergumulan yang berat, ia menjadi pribadi yang tidak bersalah sedikit pun. Dalam kitab Ayub juga dijelaskan demikian. Pada pasal pertama dalam ayat-ayat yang terakhir. Setelah pergumulannya begitu hebat, pada akhirnya Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak menyalahkan Allah. Ia tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, apa yang melandasi cara berpikir daripada Yusuf?
Abram, kemudian juga Ayub. Selain dari keyakinannya kepada Tuhan itu. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang percaya hidup di dalam pergumulan dan mengambil sikap seperti Yusuf. Menjadi orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan masalah yang terjadi, tetapi justru mengambil sikap untuk menyerahkan, membuka hati untuk dipimpin, memberikan pengampunan seluas-luasnya kepada pergumulan-pergumulan hidup yang ia alami. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf adalah ia hidup dalam arahan firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita itu salah mengambil keputusan. Seringkali kita tidak berani mengambil keputusan untuk tunduk kepada kehendak dan rencana Allah, ketimbang atau kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita cenderung tidak bersedia mengambil risiko kehilangan sesuatu, dan kita lebih cenderung untuk mempertahankan diri sedemikian rupa. Kita lebih mempercayai intuisi kita. Kita lebih mempercayai apa yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Dan cukup sulit bagi kita untuk mengalihkan fokus hidup kita itu kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Tetapi tidak bagi seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Lihat, tadinya Yusuf berusaha sedemikian rupa untuk belajar. Ya. Kalau ia sebagai manusia biasa, ia akan bertahan pada perasaannya. Tapi justru ketika malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf dalam mimpi, dalam ayat 20 jelas, Yusuf hidup di dalam arahan Tuhan. Ini yang membedakan antara orang yang punya kedekatan hidup dengan Tuhan dan bukan, atau tidak memiliki hubungan dengan Allah. Mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan cukup mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi bagi orang-orang yang masih bergantung kepada kekuatan, kepada pengertiannya sendiri, adalah merupakan satu beban yang sangat berat. Untuk mencondongkan diri mengikuti kehendak Tuhan, arahan Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Lihat Bapak Ibu Saudara kisah Simon Petrus. Dalam catatan ayat itu dikatakan guru
telah sepanjang malam aku menangkap ikan. Kesimpulannya apa? Aku tidak menangkap apa-apa. Padahal Simon Petrus itu seorang nelayan yang handal. Ia tahu di mana tempat letak ikan. Tapi kesempatan itu berbeda. Tuhan katakan begini, Simon Petrus, tebarkan jalamu di tempat itu. Kalau dalam terjemahan yang lain, waktu Petrus menebarkan jala di tempat A, tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang Tuhan perintahkan begini, Simon Petrus, sekarang taburkan jalamu itu di tempat A. Kalau orang dikuasai, dikendalikan oleh perasaan, oleh kegagalannya, ia akan menolak perintah Tuhan itu. Tetapi tidak demikian bagi Simon Petrus. Karena engkau menyuruhnya, aku melakukan juga. Lihat, ada satu arahan dari Allah dan ia kesampingkan semua kegagalan, kecewa, perasaan sakit hati, dan apa yang dialami oleh Simon pada waktu itu. Ia menangkap sejumlah besar ikan. Bapak Ibu Saudara, selalu saja demikian. Hidup dalam arahan firman Allah itu, kita akan selalu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau saja kita mengubah fokus hidup kita hanya kepada kehendak dan ketetapan Tuhan, jalan kita akan mudah, jalan kita akan menjadi lebih baik. Yang menjadi masalah keseharian kita adalah seringkali kita menuntun, membawa hidup kita menurut ketetapan, menurut jalan-jalan kita. Dan tahun 2025 menurut saya, keberhasilan kita adalah pada waktu kita hidup di dalam arahan Tuhan. Semuanya akan Tuhan sediakan kepada kita. Lepaskan semua rasa kecewa, rasa kegagalan, perasaan kita. Arahkanlah semua kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24, kita belajar dari Yusuf. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini tindakan konkret yang pada akhirnya dilakukan oleh Yusuf setelah pergumulan berat itu dia hadapi. Artinya dalam ayat 24 itu Yusuf adalah seorang yang taat. Ia berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun keputusan ini bertentangan dengan maksudnya yang semula, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat ini mengindikasikan ia bertindak dengan segera tanpa ada unsur penundaan waktu. Dengan gembira, dengan riang gembira, tanpa berbantahan. Yohanes Paulus II pernah berkata begini, kebenaran itu tidak selalu sama dengan suara mayoritas. Artinya ketika saya masukkan kepada konsep hidup daripada Yusuf,
tindakan dari memilih berbeda dari opini masyarakat, inilah yang diambil oleh Yusuf menyikapi peristiwa kehamilan Maria dari tunangannya itu. Ia mengambil jalan sendiri. Tentu jalan sendiri itu adalah yang berbeda dengan kebanyakan orang. Disinilah Bapak Ibu Saudara bicara ketaatan dari Yusuf. Kalau kebanyakan orang berdasarkan suara kebanyakan orang, maka orang akan mengikuti itu. Tetapi tidak bagi Yusuf. Yusuf bertindak mengambil seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia tidak mengadakan penundaan waktu. Sebab Alkitab berkata sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ini menunjukkan sebuah tindakan yang cepat, tindakan yang bersegera. Ia tidak berlambat-lambat untuk menyikapi, untuk bertindak menjadi orang-orang yang taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pergumulan Natal yang dialami oleh Yusuf mampu menampilkan satu pribadi yang bersahaja, pribadi yang taat kepada Tuhan. Maka ketulusan hati, hidup di dalam arahan firman Allah, dan ketaatan inilah yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, tidak semua kita mengalami bahagia pada waktu momen Natal. Bapak Ibu Simanjuntak ada di sini? Tidak hadir? Mereka masih dirawat di rumah sakit nyatanya. Orang lain berbahagia. Ada yang masih demam. Ada yang masih demam di tempat ini? Ada yang masih batuk pilek? Ada. Nyatanya Natal bukan membuat kita bergembira, membuat kita bergumul. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf. Jadilah orang yang tulus hati, tidak bersalah dalam pergumulan itu. Hiduplah dalam arahan Tuhan dan tetaplah menjadi pribadi yang taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan untuk mengkonfirmasi firman Tuhan pagi hari ini. Ku berserah kepada Allah. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ku berserah kepada Allahku di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku
Natal adalah berita sukacita. Tetapi di balik peristiwa Natal ada pergumulan-pergumulan hidup yang terus dialami oleh setiap orang-orang yang percaya. Karenanya di tengah pergumulan-pergumulan hidup kami yang berat, kami akan belajar menjadi orang-orang yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang selalu tunduk kepada arahan dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Karenanya bimbinglah terus kepada kami, ajar terus kepada kami untuk menghormati, menghargai, menjalankan seluruh ketetapan-ketetapan firman Allah. Kami berdoa pagi hari ini, singkapkan terus rahasia kebenaran-Mu kepada kami, sehingga kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Tuhan akan mempertetapkan keyakinan kami untuk kami dapat sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah setiap kami Tuhan, bimbing dan arahkanlah kami terus untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kami terima berkat firman pagi hari ini dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Memberikan persembahan, kita bersama dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat ulang tahun kepada Ibu Nina Angelina. Ibu Nina hadir? Mam? Mana? Iya. Karena Mam di belakang, jadi biasanya gandengan. Selamat ulang tahun ya Bu. Tuhan memberkati. Tanggal 28 Desember. Tuhan memberkati. Ibadah malam tahun baru hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 jam 6 sore. Jam 6 sore disertai kesaksian keluarga dan perjamuan kasih. Perjamuan kasih maksudnya setiap keluarga membawa makanan masing-masing. Ya. Mau membawa apa saja, mau bawa pete, mau bawa jengkol, bawa sayur asem, ya. Mau sayur apa saja, nanti ditumpuk di depan kita makan bersama-sama. Ya. Ibu Edi sudah didata ya, Bu Edi ada beberapa orang. Atau ditunjuk di sini, dibantu di sini, nanti aja. Ya udah. Baik. Untuk kesaksiannya itu maksimal 2-3 menit. Ya. Nanti per keluarga. Iya. Jadi kalau 5 menit nanti bisa tengah malam kita baru selesai. Oh iya. Karena ada acara banyak Pak, pokoknya ada acara yang tidak saya bisa ungkapkan di sini ya, gitu. Ada rahasia gitu. Jadi ibadahnya, jadi kesaksiannya 2 menit atau 3 menit paling lama. Jangan nanti kesaksiannya 2 menit, nyanyi 5 menit, jangan. Pokoknya kesaksian sama nyanyi 3 menit. Kalau kita 40 keluarga kali 5 kali 10 menit misalnya, itu berapa? Bisa jam 1 pagi kita baru pulang, nggak tahu baruan. Jadi dibatasi ya. Nanti silakan mendaftarkan kepada Ibu Edi dan Ibu Kristiana, Ibu Pendeta Muda Kristiana. Ibadah awal bulan hari Rabu tanggal 1 Januari jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Jadi tanggal 31 jam 6 sore sertai dengan perjamuan kasih. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Selamat datang buat Mama Joel atau Ibu Vina yang hari ini bersama dengan kita. 4 tahun Bu di Kalimantan ya, 3 tahun di Kalimantan, hari ini bersama dengan kita. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, karena ini rupanya tidak hanya di tempat kita, Bapak Ibu. Saya telepon ke Lampung, teman saya di Sumatera Utara pun sama situasinya. Batuk, pilek, demam, badan rentek gitu. Ya, badan ngilu-ngilu sakit. Rupanya rata. Di Jawa Tengah pun sama. Jadi jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Pak Edi sudah pulih ya, Pak Lukas sudah pulih, yang lain sudah pulih, dan yang masih dalam pemulihan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk pimpinan dan lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih oleh karena perkenanan dan pertolongan serta anugerah Tuhan kami ada di tempat ini. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini.
Berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati setiap perencanaan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Engkau memberkati Ibu Nina Angelina yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan pakai dengan segala hikmat dan marifat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, pulihkan mereka dengan sempurna. Bapak Ibu Simanjuntak, Oma Unggang, Bapak Rudi, Opung Bonar, Mama Dika. Hamba berdoa bagi Oma Mariani, Ibu Acin, anak kami Jaden. Hamba berdoa bagi Ibu Kristiana, keluarga Bapak Stephen. Tuhan hadirlah bagi mereka, jamalah mereka satu persatu, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Ibu Maria hamba serahkan kepada Tuhan, pulihkan dengan sempurna. Hamba berdoa Tuhan pulihkan dan berkati seluruh kami Bapa. Bawalah kami ke dalam terang firman Allah, agar hidup kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah hari ini. Berkati gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk mengembang, memperluas gereja Tuhan yang bekerja. Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih buat keluarga Ibu Vina yang Tuhan telah hentar ke tempat ini. Tuhan yang memulihkan, memberkati keluarga ini. Demikian tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.